warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Nur Aziza dari kelas PGMI 6 dengan nomor NIM 23041060607172. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya tentang rangka manusia, yaitu kepala, badan, anggota gerak, penyakit pada rangka, dan cara pemeliharaan rangka. Sebelum lanjut ke hasil pengamatan saya, di sini saya akan menampilkan video tentang rangka manusia, kepala, badan, anggota gerak, penyakit pada rangka, dan cara pemulihannya. Disimak ya. Pengertian rangka. Apakah rangka itu? Rangka merupakan rangkaian tulang yang berkesinambungan dan mendukung serta melindungi organ tubuh. Nah, rangka tubuh dan otot bekerja sama untuk menggerakkan tubuh sehingga kita dapat berjalan, berlari, dan melompat. Rangka manusia merupakan alat gerak pasif. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka bergerak akibat digerakkan oleh otot. Rangka manusia terletak di bagian dalam tubuh. Oleh karena itu, di endoskeleton. Fungsi rangka. Fungsi rangka yang pertama yaitu alat gerak pasif. Fungsi rangka yang kedua yaitu memberi bentuk pada tubuh dan penyangga tubuh. Fungsi rangka yang ketiga yaitu tempat melekatnya daging, otot, dan jaringan. Fungsi rangka yang keempat yaitu melindungi organ dalam, misalnya jantung, hati, usus, dan otak. Rangka manusia tersusun atas tulang dan sendi. Apa itu tulang dan apa itu sendi? Tulang yang sering kita sebut tulang sebenarnya adalah tulang keras atau osteum. Manusia selain memiliki tulang keras juga memiliki tulang rawan atau kartilagu. Jadi ada dua jenis tulang pada manusia, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Bagian-bagian rangka. Rangka yang menyusun tubuh kita dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu rangka kepala, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah, dan rangka badan. Rangka kepala. Rangka kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan terdiri dari tulang atlas, 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, tulang kelangkang dan tulang ekor, kepala tulang dada, badan tulang dada, laju pedang, tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengupil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Sendi dapat dibedakan menjadi sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan gerak, contohnya hubungan antar tulang pada tulang tengkorak. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan, contohnya hubungan antar ruas tulang belakang. Sendi gerak, sendi yang dapat digerakkan. Berdasarkan arah gerakannya, sendi gerak ini dapat lagi dibedakan menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, dan sendi geser. Sendi peluru gerakannya ke segala arah, contohnya terdapat pada hubungan tulang pelikat dan tulang lengan atas, tulang paha, dan tulang pinggul. Sendi engsel mirip gerak engsel pada pintu, gerakan satu arah, contohnya terdapat pada lutut dan siku. Sendi putar, gerakannya berputar, contohnya terdapat pada hubungan tulang kepala dengan tulang atlas. Sendi pelana berbentuk seperti pelana kuda, contohnya terdapat pada hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Sendi geser hanya memungkinkan sedikit gerakan saja, yaitu gerakan menggeser, contohnya terdapat pada pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Kelainan dan gangguan pada rangka. Rangka dapat mengalami gangguan dan kelainan yang dapat mengganggu gerak. Gangguan pada rangka dapat disebabkan oleh infeksi kuman penyakit, kegiatan sehari-hari, dan kebiasaan yang salah. Infeksi kuman penyakit dapat menimbulkan peradangan pada sendi, sehingga terasa sakit saat digerakkan, contohnya penyakit artritis dan polio. Dalam kegiatan sehari-hari, kita dapat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan retak tulang sampai patah tulang. Kebiasaan duduk yang salah dapat menyebabkan kelainan pada tulang belakang, yakni skoliosis, lordosis, dan kifosis. Untuk menghindari terjadinya kelainan pada tulang belakang, duduklah selalu dengan posisi tegak. Setelah kita
seperti video tadi, dapat kita simpulkan nih bahwa hasil pengamatan kita pada hari ini, yang pertama ialah rangka pada bagian kepala atau tengkorak yang memiliki fungsi melindungi otak dan memberikan kemampuan gerak pada rahang bawah untuk keperluan mengunyah ataupun berbicara. Penyakit umumnya seperti pada tulang tengkorak, penyakit Paget, dan tumor tulang. Cara pemeliharaannya, yang pertama itu menghindari benturan pada kepala, mengkonsumsi nutrisi yang mendukung kekuatan tulang tengkorak seperti vitamin D dan kalsium, dan pemeriksaan secara rutin. Yang kedua itu ada rangka badan yang memiliki fungsi menyusun sumbu utama tubuh seperti tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada, melindungi organ vital di rongga dada seperti jantung, paru-paru, hati, dan lambung, dan memungkinkan pergerakan tubuh melalui sambungan antara ruas tulang belakang dan tulang rusuk yang dapat digerakkan. Contoh penyakitnya seperti spondylosis dan osteoporosis. Cara pemeliharaannya, yang pertama itu menjaga postur tubuh kita, yang kedua itu melakukan olahraga, yang ketiga asupan nutrisi dan pemeriksaan secara rutin. Yang ketiga ada rangka anggota gerak yang memiliki fungsi membentuk struktur tangan dan kaki dengan tulang pipi yang kuat, memungkinkan pergerakan aktif melalui sendi yang menghubungkan tulang-tulang tersebut, dan memudahkan berbagai gerakan kompleks seperti berjalan, meraih, dan memegang. Penyakit umumnya seperti tendonitis, sindrom lorong karpal, dan asam urat. Cara pemeliharaannya, yang pertama itu melakukan pemanasan dan peregangan sebelum aktivitas fisik yang melibatkan tangan atau kaki untuk menghindari cedera. Yang kedua itu istirahat dengan cukup. Yang ketiga menjaga asupan nutrisi dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, setelah kita melakukan penelitian tadi, kita juga dapat menjawab nih pertanyaan-pertanyaan ilmiah atau prediksi yang akan kita buktikan dalam proses penelitian. Yang pertanyaan pertama, apakah rangka manusia berfungsi hanya sebagai penopang tubuh saja? Jawabannya itu tidak ya teman-teman. Rangka manusia tidak hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, tetapi juga melindungi organ dalam, menjadi tempat letaknya otot, serta membantu gerakan. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Pertanyaannya, apakah olahraga yang teratur itu berpengaruh terhadap kesehatan tulang dan sendi? Jawabannya juga iya ya teman-teman. Olahraga yang teratur dapat memperkuat tulang dan sendi sehingga mengurangi resiko penyakit dalam rangka. Pertanyaan ketiga, apakah faktor usia mempengaruhi resiko terjadinya penyakit pada rangka? Jawabannya benar ya teman-teman. Orang yang lanjut usia itu lebih banyak mengalami keluhan tulang rapuh, nyeri punggung, atau penurunan fleksibilitas sendi dibandingkan orang yang lebih muda. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat atau yang terakhir, apakah kekurangan vitamin D dapat mempengaruhi kesehatan tulang? Nah, ini juga benar ya teman-teman. Kekurangan vitamin D menyebabkan tulang itu rapuh dan mudah patah. Vitamin D ini sangat penting dalam penyerapan kalsium dan fosfat untuk pembentukan tulang. Nah, di sini Zaki akan jelasin nih apa sih itu rangka. Ini adalah rangka ya teman-teman. Rangka adalah susunan tulang yang membentuk struktur tubuh, berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ dalam, tempat melekatnya otot, serta membantu pergerakan tubuh. Selain itu, rangka manusia ini juga berperan dalam produksi sel darah di sumsum tulang dan menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Rangka juga merupakan alat gerak yang pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Rangka manusia ini juga terletak di dalam tubuh manusia.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.